la'allakum bukan tatakun ratas turun tatakun tapi lu nyanyi apa gua kata juga apa giliran ayat malah alakum tatakun ya salah kenceng lagi amit-amit dah la'allakum taskurun tatakun orang mah kalau kira-kira belum tahu pelan-pelan biar gua kagak denger udah salah kenceng di subscribe apa lagi like comment share yang banyak ya iya Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allamal insana ma lam ya'lam sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Afahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabba Musa wa Harun wa Ibrahim ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimni bil fahmi warzuqni bil ilmi wal hilmi wal hikmati wal adli ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin mukminat sabirin sabirat syakirin syakirat mairin. Oh maerat sih ibu tahu-tahuan maerat. Yang amat sangat saya cintai pendamping setia saya Ibu Dr. Hajaris Damayanti, bini saya, semoga jadi istri yang soleh. Ibu kaget. Oh, ada orang. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia nikmat. Udah apa ngobrolnya? Begitu banyak nikmat yang kita rasakan, dari nikmat yang kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kenikmatan tersebut patut kita syukuri agar supaya nikmat tersebut tetap langgeng berada di tangan kita. Sebab janji Allah pasti, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah menjanjikan bahwa kalau kita mensyukuri nikmatnya, maka nikmat tersebut pasti ditambahnya. Tetapi kalau kita mengkufuri nikmatnya, maka janji Allah tersebut pun akan berlaku kepada kita. Nikmat itu akan berubah menjadi azabnya. Na'udzu.
Tetapi terkadang kita semuanya lalai dan tidak menyadari bahwa apa yang kita rasakan dan kita alami, baik berupa kenikmatan maupun musibah, itu merupakan salah satu bentuk ujian iman. Ya Bu? Ya Bu? Bu? Assalamualaikum. Masih hidup? Saya ulang bahwa terkadang kita tidak menyadari dan lalai bahwa apa yang kita rasakan dan kita alami, baik berupa kenikmatan maupun musibah, itu merupakan salah satu bentuk ujian iman dari Allah Subhanahu. Ujian yang melahirkan sebuah refleksi iman yang diterjemahkan ke dalam satu bentuk sikap. Apabila kita dapat nikmat, maka kita bersyukur. Kalau kita dapat musibah, maka kita bersabar. Kalau dapat nikmat, bersyukur. Kalau dapat musibah, kita bersabar. Bu, Bu, Ibu udah pada bersyukur belum? Hah? Udah belum? Ya syukurin dah kalau udah mah. Alhamdulillah. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani, melakukan. Apal Pak kalau nyanyi? Tapi coba ntar giliran ayat saya mau tahu apal bakal aja. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Yang semangat makanya bener amat. Bu, jawab yang kencang. Lah ibu mau yang bener apa yang kencang? Bocah lu diam, jangan jawab. Gua nanya malu, lu mau ikut jawab lagi. Ibu, saya tanya sekali lagi, ibu mau yang kendor apa yang kencang? Tadi ngapa kendor Ini sekarang bapak-bapak aku tanya, jujur jawab, jangan ada dusta di antara kita. Bapak, Pak, Pak, Om, masih pada kencang? Alhamdulillah, senang saya dengarnya kalau aki-aki masih kencang. Alhamdulillah, Alhamdulillah. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ bukan tatakun, lantas turun tatakun. Tapi lu nyanyi apa? Gua kata juga apa, giliran ayat malah alakum tatakun. Udah salah kenceng lagi. Amit-amit dah. La'allakum taskurun tatakun. Orang mah kalau kira-kira belum tahu pelan-pelan biar gua kagak denger. Udah salah kenceng. La'allakum taskurun. Ini ayat merupakan penegasan dari Allah bahwa Allah mengatakan, Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Adik-adik,
Kan julung-julung. Woi, lihat sini yang bercanda. Siapa yang ngeluarin kamu dari perut mak? Allah, ibu, mak. Maka dengerin nih, siapa yang ngeluarin kamu dari perut mak? Allah. Pintar ya. Jadi sekali lagi, siapa yang ngeluarin kamu dari perut mak? Alhamdulillah. Kalau emak makan cuma modal ngeden, emak mah cuma modal ngeden. Betul kan? Emak cuma modal ngeden. Enak kalau ceramah di sini bari gelayotan sama tiang. Ada orang main film India. Emak cuma modal ngeden, mak. Dokter bidan cuma jadi perantara doang. Hakikatnya yang mengeluarkan kita dari perut mak kita, Gusti. Ketika semua kita terlahir ke alam dunia ini, kata Allah, la ta'lamuna syai'a. Kita kagak ngerti apa-apa, mak. Kita ini lahir dalam keadaan bego. Dalam keadaan bego. Bin blow on. Apalagi binnya? Bin bahlul. Tahu bahlul kagak? Minum es ditiupin. Disangka ngebul kali. Kemudian setelah lahir nggak ngerti apa-apa dalam keadaan bodoh, Allah berikan perangkat. Inilah yang menjadi cikal bakal manusia diangkat derajatnya oleh Allah sehingga punya titel, punya ilmu, diberikan sukses. Apa perangkat pertama? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Pertama Allah berikan kita telinga bisa dengar. Allah kasih mata bisa lihat. Allah kasih hati mampu menimbang rasa. Maka dengan semua perangkat tadi, maka kita semua ini diperintah oleh Allah untuk mensyukurinya. Kenapa? Karena itu perangkat yang luar biasa. Betul? Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Allah nyuruh kita supaya kita bersyukur. La'allakum tashkurun. Sekarang ini banyak di antara manusia yang tidak bersyukur, bahkan kadang lupa untuk bersyukur. Betul. Betul. Padahal kata Allah, "Man lam yashkurillah." Kata Allah, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Siapa orang yang tidak bersyukur akan nikmat Allah yang kecil, maka dia pun tidak akan bersyukur akan nikmat Allah yang besar. Ya. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia artinya tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan diutusnya baginda Rasulullah SAW ke alam dunia ini, maka kita selamat dari kezaliman dan kegelapan. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur nih. Diutusnya baginda Rasul merupakan rahmat dan fadilah yang Allah turunkan ke alam dunia yang begitu besar. Ya Pak, ya Pak, ya Bu, Bu, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jangan sampai kita ini termasuk ke dalam golongan apa yang Allah katakan. Apa kata Allah? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku ini yang bersyukur. Yang syukur dikit, yang kufur, yang kufur, yang syukur. Kita kira-kira ke dalam golongan yang mana? Yang syukur apa kufur?
Kufur apa syukur? Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Maka malam ini rasa syukur kita wujudkan dalam satu bentuk memperingati kelahiran seorang sosok manusia yang teramat istimewa, manusia yang teramat mulia. Seorang manusia yang memanusiakan manusia. Pak, seorang manusia yang memanusiakan manusia. Kenapa? Karena dulu manusia nggak ada harganya di mata Allah. Betul, betul. Apalagi kaum perempuan dulu nggak ada harganya. Ketika Rasulullah belum diutus ke alam dunia, bangsa Arab ketika itu hidup dalam kebodohan. Bodoh hakikatnya terhadap uluhiyah, tidak mengenal Allah. Maka yang mereka sembah itu bukan Allah, tetapi Tuhan yang namanya Lata, Manat, Uzza, Hubal. Bagaimana bentuk Tuhan mereka? Itu patung dan berhala yang dibuat berdasarkan kelas. Kalau kelas bangsawan, itu Tuhannya dibuat dari emas. Kalau setengah bangsawan dibuat dari perak. Kalau kelas yang paling rendah, itu Tuhan dibuat dari roti, ada yang dari korma. Setelah disembah Tuhannya yang dibuat dari roti, begitu perutnya lapar dimakan kali ya. Astagfirullah. Nah, setelah baginda Rasulullah diutus ke alam dunia, terlahir di tengah-tengah bangsa Arab yang hidup dalam kebodohan karena nggak kenal Allah, di mana perzinahan setiap hari, mabok-mabokan setiap hari, yang namanya angkara murka setiap hari. Dulu sebelum Rasulullah diutus. Setelah Rasulullah diutus ke alam dunia, terangkatlah derajat manusia sehingga bangsa Arab punya nilai-nilai tauhid yang tinggi. Dulu biadab, sekarang beradab. Dulu tenggelam dalam kemusyrikan, sekarang menjadi bangsa yang bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita, alhamdulillah, beruntung karena dulu orang-orang tua kita mereka muslim dan beriman, maka kita lahir sebagai seorang muslim yang beriman kepada Gusti Allah. Beruntung apa enggak jadi orang beriman? Beruntung apa enggak? Beruntung. Apa untungnya jadi orang beriman? Bah, nih saya kasih tahu. Beruntungnya kita orang beriman ketika kita punya orang tua soleh, punya ibu soleh. Karena kesolehan orang tua kita, kesolehan umpama paman kita, nanti derajat kita yang amalnya kurang maksimal, terangkat derajat kita karena kesolehan orang tua kita. Nanti kita mengikuti keimanan orang-orang tua kita, walaupun iman kita kurang maksimal, amal soleh kita kurang maksimal, diangkat derajat kita karena kesolehan orang-orang tua kita. Alhamdulillah. 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 Maka kita jaga nilai-nilai iman kita, jangan sampai iman ini melemah. Sebab kalau sudah iman kita melemah, maka yang akan menjadi pendorong adalah hawa nafsu yang akan menggiring kita kepada kemaksiatan. Umat Islam ini di negara kita banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Tapi karena nilai imannya lemah, maka terjerat dengan kemungkaran. Betul. Betul. Ada umat Islam ngaku doang Islam tapi sholat kagak, ada kagak? Ada umat Islam sholat mas sholat tapi korupsi jalan terus, ada enggak? Ada umat Islam sholat mas sholat tapi nipu, iya, ada enggak? Ada umat Islam ngaku Islam tapi ngejablay, iya, ada enggak? Nah, untuk bilamin. Di negara kita banyak orang Islam. Tapi yang punya nilai iman yang kokoh dan kuat itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Padahal setiap kita orang beriman itu pasti bakal diuji iman kita oleh Allah. Pada saat imannya lemah, tidak sanggup menahan ujian dari Allah, mereka akhirnya menyimpang dari jalan Allah. Ada yang bunuh diri, ada nggak? Ada
Ada yang mabok-mabokan, ada nggak? Macam-macam, karena lemahnya keimanan. Mereka orang-orang yang lemah imannya, mereka melakukan ketimpangan, mengikuti perbuatan-perbuatan orang-orang kafir. Astagfirullah. Mudah-mudahan iman kita semakin kuat. Amin. Iman kita semakin kokoh. Amin. Ya Rabbal. Maka manusia ini akan menjadi terhormat dengan nilai ketakwaannya yang diraih dari keimanannya. Sebab Allah tidak memandang manusia hartanya, tidak memandang manusia pangkat jabatannya, tidak memandang manusia kemewahannya, rumahnya, rumah megahnya, mobilnya, tanahnya. Tidak, tapi yang Allah pandang, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang paling takwa. Siapa? Orang yang paling takwa. Makanya keimanan yang tinggi itu cermin dari spiritual yang hebat. Akhlak yang mulia cermin dari spiritual yang luar biasa. Iman semakin tinggi, ketakwaan semakin memuncak. Begitu indah ajaran baginda Nabi. Begitu indah ajaran baginda Nabi. Karena beliau menjadikan kasih sayang itu sebagai barometer kesempurnaan iman kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi, tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Inilah yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita. Bahwa tidak beriman, kata Nabi, sehingga kita mencintai saudara kita yang beriman, orang Islam, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ibu, Pak, sayang nggak sama diri sendiri? Cinta nggak sama diri sendiri? Begitulah persaudaraan di antara kita sesama umat Islam. Maka kita umat Islam jangan saling menzalimi, jangan saling mencaci maki, jangan saling memfitnah, jangan saling merendahkan. Sebab banyak umat Islam dengan umat Islam yang lain saling gontok-gontokan, ada nggak? Umat Islam dengan umat Islam yang lain saling mencaci maki, ada nggak? Umat Islam dengan umat Islam yang lain saling berantem, ada nggak? Asal naudzu, itu bukan ajaran Nabi kita Muhammad. Makanya kita umat Islam ini dianjurkan untuk saling berkasih sayang. Sayangi saudara kita umat Islam seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Kita sayang sama diri kita. Sayang apa enggak? Sayang. Kita jaga diri kita, jangan sampai kita ini ada mendapatkan luka. Jangan sampai di kita ini ada penyakit karena kita saking sayang. Maka jangan pernah kita sakiti saudara kita. Sebaliknya kita sayangi saudara kita. Apalagi sesama saudara, senasab, saudara. Apalagi kita orang tua kudu sayang sama anak-anak kita. Tapi anak zaman sekarang kadang-kadang sayangnya cuma sepanjang galah. Betul, betul. Orang tua sayang sama anak sepanjang masa, tapi kadang-kadang anak sayang sama orang tua sepanjang galah. Cuma sepanjang galah doang. Itu namanya anak sambar gledek. Ada nggak anak sambar gledek di sini? Ada nggak? Jangan sampai, jangan sampai. Sebab sehebat apapun kita jadi seorang anak, kita bereret. Sebanyak apapun ibadah kita kepada Allah, tahajud tiap malam, duha nggak pernah ditinggal, zikir tiap waktu, baca Quran udah jadi kebiasaan, tapi durhaka sama orang tua, jangan surga baunya kagak bakal datang. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Padahal ada surga itu adalah satu tempat yang dijanjikan Allah disediakan buat orang-orang bertakwa yang kenikmatannya luar biasa. Kenikmatan surga abadi, dunia mah beda, terbatas umur. Walaupun nikmat, walaupun lezat, cuma terbatas umur. Betul. Lagi asik jadi orang kaya, nikmat, mati. Mati nggak? Mati nggak? Lagi asik jadi pejabat, bangga, mati. Ada nggak yang mati pejabat? Ada nggak? Iya. Kenikmatan dunia terbatas.
Maka jangan jadikan tujuan dunia ini, tapi akhirat tujuan kita. Dunia ini cuma dijadikan sebagai perhiasan, kata Allah. Apa kata Allah? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Ya, kendor amat ini. Nggak jadi pada melegok begini ya. Ini orang apa memedi ya? Dan bagian ayat bukan nyaut. Kalau kamu nyaut berarti memedi. Loh, Pak, ayo dengerin. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan lana linabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Kepaksa. Jawab lagi ntar. Kalau ada ibu nggak jawab, gua doain lakinya kawin lagi. Gua aja. Yang perawan kagak jawab, aku doain kagak laku-laku. Yang janda kagak jawab, aku doain biar matang puun. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan lana linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Semangat Pak, kalau supaya lakinya kawin lagi baru yang semangat. Pak, apaan? Janda. Ingat janda doang. Masa sesungguhnya kami jadikan apa-apa yang di muka bumi ini sebagai perhiasan bagi manusia. Dunia ini perhiasan bagi manusia. Untuk apa? Untuk menguji manusia itu agar supaya siapa? Kelihatan mana manusia yang terbaik amalnya menurut Ibnu Abbas. Siapakah orang yang terbaik amalnya? Itu adalah orang yang paling istiqomah ibadahnya. Orang yang paling istiqomah ibadah. Nah, apa itu istiqomah? Istiqomah itu kalau kata Pak Supardi, istri 3 dikontrakin ke rumah. Pak Supardi. Istri 3 dikontrakin rumah, kata Pak RT. Nah, istiqomah itu adalah sebuah kelanggengan, sebuah komitmen kita dalam melaksanakan ibadah. Ibadah kita itu terus menerus, nggak pernah putus. Tahajudnya istiqomah, doanya istiqomah, baca Qur'annya istiqomah, zikirnya istiqomah, sedekahnya istiqomah, ngajinya istiqomah. Nah, kalau ada orang ngajinya angot-angotan, berarti belum istiqomah. Orang sini ngerti kagak angot-angotan? Pak, ngerti kagak angot-angotan? Apaan? Hah? Angot-angotan apa sih artinya? Besok ngaji, besok angot-angotan. Ya, itu namanya belum istiqomah. Kalau yang ngajinya istiqomah, ngaji tiap rutin, tiap minggu, tiap bulan, kagak pernah berhenti. Baca Quran tiap hari, kagak pernah berhenti. Pertama-tama mula-mula 10 ayat, makin lama makin enak, nambah 20 ayat. 20 ayat, nanti lama-lama nambah 30 ayat. 30 ayat makin kenakan, nanti lama-lama setengah juz. Beda juznya. Ayo semangat, ngajinya istiqomah. Nah, karena dari istiqomah itu akan mendatangkan maunah. Apa Pak? Maunah. Apa Mak? Maunah. Ada maunah nggak? Maunah ada. Nah, maunah. Maunah itu artinya pertolongan Gusti Allah. Jadi maunah artinya pertolongan Allah. Dengan sebab istiqomah, zikir. Habis sholat maghrib baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul. Istiqomah maghrib 7, subuh 7, terus selama hidup. Nanti dari istiqomah itu buat orang soleh akan ada maunah dari Allah. Ketika umpama itu orang naik motor, begitu naik motor ketabrak. Ketabrak maksudnya.
Lagi naik motor, berangkat pagi-pagi mau ke pasar, ketabrak mobil. Ketabrak. Bu, ketabrak. Ketabrak mobil, motornya mental. Itu ban depan sampai penyok, ban depan penyok saking kencengnya, tapi bannya penyok, motor rusak, orangnya lecet gak kagak. Itu namanya namanya mau, artinya pertolongan. Paham ya Bu? Paham ya Pak? Jadi istiqomah. Dari istiqomah akan kita raih karomah. Apa? Tingkatan para wali. Karomah, kemuliaan. Sebagaimana para nabi Allah kasih mukjizat, kalau wali Allah kasih suatu kelebihan yang Allah berikan untuk menghadapi musuh-musuh ketika dakwah. Kalau Nabi diberikan mukjizat, Nabi Muhammad diberikan mukjizat pernah membelah bulan dengan jari jemarinya. Ketika perang sahabat kehausan nggak ada air, Rasulullah mengeluarkan air dari jari jemarinya. Itu namanya mukjizat. Mukjizat Rasul yang tetap ada sampai sekarang ini Al-Quran. Itu mukjizat. Mukjizat. Jadi kalau Nabi dikasih mukjizat, Nabi Isa dikasih mukjizat, bisa ngobatin orang sakit, bisa ngidupin orang mati. Mukjizat Nabi Isa. Nabi Musa Allah kasih mukjizat, dipukulkan tongkatnya, itu laut bisa terbelah dua. Nabi Musa dan umatnya selamat dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Tapi Fir'aun sama bala tentaranya mampus. Apa Bu? Mampus. Itu mukjizat Nabi Musa. Nabi Ibrahim Allah kasih mukjizat ketika menentang Raja Namrud, dihancurkan berhala-berhalanya, dihukum oleh Namrud, maka dijebloskan ke dalam sumur yang dalamnya 50 meter, api menyala-nyala, dijeburin masuk ke lubang yang api menyala-nyala, tapi api nggak mempan bakar tubuh Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim merasa kedinginan. Itu mukjizat Nabi Ibrahim. Ketika dimasukin ke lubang sumur, Allah ngomong, "Kunna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Api jadi dingin. Nabi Ibrahim kagak mempan dibakar api. Makanya ini ayat bisa jadi amalan. Ibu-ibu kudu ngamalin ayat ini. Kenapa? Suka main di dapur. Iya kagak? Iya kagak? Ibu-ibu kan mainannya di dapur. Ngapain? Bu, baca dan amalkan itu ayat supaya kagak mempan api. Amalin, siapa tahu nanti bapak kemana-mana lewat di kampung orang, kebetulan rumah orang kebakaran. Jangan diam aja, masuk ke rumah itu, api berkobar-kobar, baca ayat tadi, insya Allah angus. Insya Allah. Kalau belum diamalin jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Itu mukjizat. Dari mukasyafah akan melahirkan makrifah, mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Kenali dulu diri kita. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Kita ini bukan siapa-siapa, cuma makhluk Allah yang Allah ciptakan penuh ketidakberdayaan, penuh kedoifan dan kelemahan. Kita ini bukan siapa-siapa, manusia yang tidak punya daya upaya. La haula wala lahir Allah kasih mata dilihatkan oleh Allah. Coba kalau lahir mata ada tapi nggak kasih lihat, enak apa enggak? Enak apa enggak? Lahir telinga dikasih, tapi kalau nggak bisa dengar, enak nggak? Allah dengarkan, maka manusia menjadi mulia dengan karunia Allah. Maka dengan begitu kita dapat mengenal Allah, karena kita ini dicipta dari setetes air mani yang hina. Dari setetes air mani, dari saripati tanah yang dimakan orang tua kita, maka Allah jadikan kita manusia. Nabi Adam dicipta dari tanah, kita pun dari tanah. Nabi Adam diambil tanahnya dari berbagai penjuru dunia. Tanahnya itu ada yang warnanya
coklat, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya warna merah, ada yang hitam. Maka jangan heran kulit manusia di penjuru dunia ini beda-beda. Ada yang kulitnya putih, contoh kayak orang Arab. Ada yang kulitnya coklat, orang Asia, Indonesia termasuk coklat, sawok matang. Ada yang kulitnya merah, kemerah-merahan, orang Barat. Ada yang kulitnya hitam kayak orang Afrika. Orang Afrika kulitnya dua, kalau kagak hitam, hitam banget. Betul, betul, betul. Tanah itu diambil dari berbagai penjuru dunia. Tanah ada yang tanahnya keras, maka jangan heran ada sifat manusia yang keras. Diambil dari tanah yang lembut, jangan heran juga kalau ada orang hatinya lembut. Ada orang yang tukang marah, itu dicipta dari tanah sengketa. Ada orang yang sombong, dicipta dari tanah yang tinggi. Ada yang selalu merendah, itu dicipta dari tanah yang rendah. Bagaimana Ustaz? Bini saya kerjanya belanja, itu bini dicipta dari tanah abang. Belanja. Betul Pak Kagak? Betul Pak? Ibu-ibu. Bu, yang suka belanja dicipta dari tanah abang. Lebih jadi ke tanah abang. Jadi ke tanah abang. Betul kagak? Bu, ya kalau bukan belanja namanya bukan perempuan. Masa ilok yang rajin belanja laki-laki. Ya tugasnya belanja perempuan, tugasnya laki ngasih uang belanja. Saya kasih tahu apa yang dipengenin istri. Pertama, bini pengennya bini diajak jalan berduaan. Tuh pengennya bini. Bapak suka ngajak jalan bini berduaan kagak? Hah? Woi, assalamualaikum. Nanya apa ini orang nanya? Bapak suka ngajak jalan bini berduaan kagak? Nah, makanya gua kasih tahu nih bocoran biar disayang bini. Yang kedua, bini kalau jalan pengennya digandeng tangannya. Gandeng. Kalau ada yang usir, lebay. Bukan lebay, gandeng tangan bini, pahalanya gede. Jadi perempuan mah dapat pahalanya luar biasa. Jadi bini, nih ibu nih, bu, ngasih minum air putih buat lagi segelas doang. Nih, laki duduk nih, ini laki duduk nih ya. Ini laki duduk nih. Nih ibu nih, itu laki duduk. Nih ibu nih. Tatakannya kagak ada, anggap aja ada tatakannya ya. Bu, anggap nih tatakannya. Minum papa. Segelas air putih dibuatkan ibu untuk suami, apalagi kagak pakai minta, itu pahalanya lebih baik daripada puasa setahun. Jangan setahun Ramadan aja ngap-ngapan. Betul kagak? Maka biar banyak pahala, puasa setahun sering-sering ngasih minum laki. Nah besok-besok jangan segelas, laki pulang kerja ibu udah siapin galon, laki duduk bang. Nah minum bang, minum. Kasih minum segalon, dia minum sama laki, mampus kelowodan. Nyatu kelowodan kagak. Pak, tuh, bini mah enak kalau nyari pahala. Betul kagak? Bu, masa tuh ibu dandan nih buat laki senang liatnya, tertarik dengan kemolekan wajah ibu karena dandan. Maka Allah kasih pahala tiap hari luar biasa. Kenapa? Suami senang lihat bini dandan, kagak dekil banget. Cuma kadang-kadang kan bini brengsek banget. Dari mulai laki berangkat kerja sampai pulang kerja, baunya 7 rupa, muka belepotan, enggak ilahi najis rarala. Orang mah jadi bini nih, jadi bini nih ya. Laki belum berangkat kerja, pagi ibu subuh udah mandi, begitu laki mau berangkat kerja, dandan yang cakep, pakai baju yang rada bagusan dikit, ngaca, pantas-pantasin dulu tuh baju. Kalau baju kira-kira udah pantas, udah rapi, jangan lupa poles muka, bibir pakai color stick. Pipi coklat, merah, kuning, hijau ada.
Udah kayak orang kepentok yang listrik. Bu, make up udah. Bu, blow on pakai. Blush on. Bu, udah rapi. Jangan lupa ketek sempret. Begitu habis sebotol, laki panik, ibu cium tangan, laki nggak jadi berangkat kerja, kenapa? Mabok. Mabok tuh laki. Kebanyakan ya wanginya. Kalau kagak punya laki, kalau kagak punya laki, lah udah diam-diam di rumah. Lah ini ngapain repot-repot makin nyapani? Siapa yang mau nyebelin? Lah kalau orang nggak punya laki kan memang orang paling rugi. Mau nyium siapa? Kan buah cium sono. Bu, berangkat laki kerja, ibu tarik tangannya cium. Sekali nyium tangan laki, hajar aswad pahalanya bagaikan kita cium hajar aswad. Tuh, kadang-kadang nih nyiumnya sampai banyak banget. Itu orang kalau lagi laki dapat gaji, pantesan. Kadang-kadang ada juga bini yang cium tangan laki setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha, najis, halal. Itu kayak kalau Idul Fitri, utang diganti baru cium tangan. Nah laki udah dicium tangannya, laki gak cium kening istrinya. Itu laki bagaikan mencium hajar aswad. Makanya bapak beruntung jadi laki yang punya bini jidatnya hitam. Itu hajar aswad, Pak. Alhamdulillah. Tuh, udah cium tangan, cium kening, berangkat ridoin laki dalam berjihad mencari nafkah. Jangan suuzon. Lepasin dalam keridhaan Allah, sebab Allah tergantung prasangka kita. Jangan pakai cemburu-cemburu, bang. Hati-hati ya bang ya. Semoga Allah ridho, abang selamat, nggak kegoda apa-apa. Ayo doain ya. Berangkat tuh lagi, doain. Mau pakai lagu nggak apa-apa. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Semoga tiada aral melintang, bermacam-macam godaan setan. Restu cintaku untukmu, oh pujaan. Yang beb, udah didoain pakai nyanyi, lanjutin. Aku tidak. Pak, bini mangga jauh dari oleh-oleh. Makanya bapak-bapak kalau kemana-mana kudu ingat bini, beliin oleh-oleh. Apa be yang bisa nyenengin hati bini? Ya Pak ya, ya Pak ya. Seneng kalau dari mana-mana bini buat oleh-oleh, seneng. Anak ya jangan lupa, ya Pak ya. Senengin bini, senengin bini. Tuh, oleh-oleh jangan lupa. Aku tidak minta emas, permata, dan juga uang, tapi yang kuharap engkau pulang tetap membawakan aku uang. Masya lah, emang itu yang penting. Betul Pak kagak? Betul Pak kagak? Uang penting Pak kagak? Jadi bu, pentingan mana uang sama laki? Bukan lagi. Jadi laki kagak penting. Emang ibu mau uang laki nyampe 100 juta, ada surat lakinya mati? Mau? Yang enak laki pulang selamat, bawa uang mbak banyak, bawa uang mbak banyak. Uang kira-kira nanti kalau mati bisa dibawa nggak? Hah? Uang nanti kalau kita mati bisa dibawa nggak? Kita jangan jadi orang susah, jadi orang kaya. Nanti mati uang bisa dibawa, bisa nggak? Bisa nggak? Bawa mati uang. Bagaimana caranya? Ketika banyak uang jangan lupa sedekah. Ini mau direnov ini ya. Ya, kita selesai, kita bantu ya Pak ya. Supaya beres musola kita cepet ya. Jadi mudah-mudahan kalau cepet jadi kan semangat ini kita sholatnya.
Ini masih rombeng ini. Kalau perlu pakai AC biar mantap. Ini ceramah begini ngoyor ini kok, masya Allah. Ini berapa isinya nih amplop ini ya? Masa, Pak, tapi insya Allah cucuran keringat kita akan jadi saksi di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Bu, Pak, apalagi yang dimau ini istri kasih jajan bini kasih jajan bini. Pak, bini kasih jajan. Jangan laki jadi laki pelit banget. Bini kagak mau dikasih jajan, kasih jajan. Saking pelitnya uang diumpet-umpetin. Bini nanya, gablek duit bang? Kagak. Begitu ngerata ketemu itu duit. Bang, kata lu kagak gablek duit nih genengan ada. Jangan itu mah. Emang apa? Duit sialan. Lah emang apa? Gua umpetin lu tahu juga. Masa Allah. Ibu, Pak, luar biasa. Inilah nikmatnya kita kalau kita maka niatkan semua ibadah kita karena Allah. Kedua, jalani dengan ikhlas dan keyakinan. Ketiga, istiqomah. Amin ya Rabbal. Maka cintai Rasulullah buktikan dengan kita banyak bersolawat. Banyak solawat, jangan berhenti-berhenti kalau ngaku cinta sama Nabi. Kadang-kadang murid saben tahun dari kita kecil pewaya gini sampai tua bangka, tapinya solawat kagak pernah banyak. Mbak, buktikan setelah maulid solawatnya ditambah. Kata Imam Ali minimal sehari semalam 300. Lebih dari itu lebih bagus, insya Allah. Yang ada kan kadang-kadang murid saben tahun sampai tua bangka begini, tapi solawat kagak pernah banyak. Asal banyakin solawat sebab ganjarannya dunia dan akhirat, insya. Yang kedua, buktikan cinta sama Nabi dengan apa? Kita jaga Al-Quran dan Sunnah sebagai warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, jaga akhlak kepada Allah. Sholat 5 waktu jangan ditinggal. Sholat itu jangan cuma menggugurkan kewajiban, ya, tetapi sholat itu adalah sebagai wujud amal kita yang nanti bakal pertama kali dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita nikmati, sholat dinikmati, jangan buru-buru. Sebab sholat mengandung manfaat yang luar biasa, insya Allah. Ini kadang-kadang sholat buru-buru, takbir buru-buru, rukuk buru-buru, sujud buru-buru. Astagfirullah. Setelah sholat buru-buru, pengen ngapain? Pengen nonton sinetron. Adakah yang begitu? Pengen nonton sinetron, jangan bercerai bunda. Yang sebelah tetangganya pengen nonton sinetron, yang cinta tanpa karena RCTI. Ada lagi sebelahnya nonton sinetron, kupilih takdir cinta. Yang sebelah sono nonton lagi sinetron, di antara dua istri. Waduh, masya Allah. Ada yang sholat pengen buru-buru, cuma pengen nonton sinetron. Ada yang habis sholat ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Anak nyolek, mak tukang ojek pengkolan udah mulai Shadaqallahul Adzim. Ibu, ini kira-kira kalau kita kasih kesempatan ibu dokter ngomong, mau boleh kagak? Jadi sholat itu apa manfaatnya, kaitannya dengan kesehatan nanti dijelasin walau sebentar. Mau dengerin nggak? Supaya sholatnya mantap, kagak buru-buru, dinikmati dengan sholat badan sehat, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa dapat ilmu. Boleh nggak? Mau nggak? Ayo kita dengerin ibu dokter. Di subscribe, apa lagi? Like, komen, share yang banyak. Ya, iya.